Dalam memperkuat bisnis dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, PT Telkom Indonesia Tbk telah menyiapkan strategi transformasi jangka menengah bernama Telkom 30. Strategi ini memuat 4 fokus utama. Pertama, operasional dan service excellence, yaitu meningkatkan keunggulan operasional dan kualitas layanan melalui budaya kerja yang unggul, proses bisnis yang lebih efisien, serta pengalaman pelanggan yang semakin baik. Kedua, streamlining, dengan menata kembali portofolio bisnis agar lebih fokus pada core bisnis, mengurangi tumpang tindih antar unit usaha, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kontribusi setiap anak perusahaan. Yang ketiga, unlock value, melalui monetisasi aset-aset strategis dan pengembangan kolaborasi dengan berbagai mitra untuk membuka peluang pertumbuhan baru dan meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang keempat, modus operandi shift, yaitu memperkuat struktur strategic holding melalui restrukturisasi organisasi agar lebih adaptif, mampu menciptakan sinergi antar entitas, serta mendorong penciptaan nilai yang lebih besar. Dengan 4 strategi ini, Telkom menargetkan transformasi yang lebih cepat, organisasi yang semakin tangguh, dan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah perkembangan industri digital. Kami mencanangkan TLKM 30 ini sebagai satu milestone penting menuju tahun 2030. Kira-kira perubahan mendasar seperti apa yang harus kami lakukan untuk mencapai target-target kami? Kami melakukan simplifikasi, kami akan refocus to our core capabilities, di mana bicaranya konektivitas dan telekomunikasi termasuk ICT, pemanfaatan AI. Semua lini ini punya manfaatnya, Pak, akan merasakan manfaatnya. Terutama kalau kita melihat, kacamata saya sendiri melihat Indonesia secara umum itu kita masih punya banyak ruang, Pak. Kami ingin memberikan sinyal positif juga ke pasar, Pak, bahwa dengan segala macam transformasi yang kami lakukan itu kami sangat percaya diri, kami sangat yakin ya, lillahi ta'ala, bahwa fundamental bisnis kami sangat baik, Pak. I think I feel blessed bahwa kita punya tim cukup kuat, Pak, cukup solid, dan kita fokus melihat ke depan nih, Pak, bagaimana potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast saya yang kita The Fundamentals. Transformasi besar tengah dijalankan oleh Telkom Indonesia melalui strategi Telkom 30. Untuk mengupas lebih dalam tentang strategi ini dan juga progresnya hingga saat ini, telah hadir di studio The Fundamentals Bapak Seno Sumaji, Direktur Strategic Business Development dan Portofolio PT Telkom Indonesia Persero Terbuka. Selamat datang, Pak, di studio The Fundamental. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas undangannya. Ya. Apa kabar, Pak Seno? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak, kita ngobrol-ngobrol soal Telkom 30, Pak, ya. Atau Telkom 30, arah transformasi jangka menengah Telkom gitu. Ya. Sejauh ini programnya seperti apa, Pak, Telkom 30 ini? Saya pikir progresnya bisa dikatakan sangat progresif ya, Pak, ya. Dalam setahun terakhir kami menjabat saat ini direksi yang sekarang kan mulai dari tahun lalu, Pak. Ya. Dari bulan Mei tahun lalu. Dalam setahun ini kami melakukan banyak perubahan yang sebenarnya bisa dikatakan juga perubahan yang berkelanjutan, Pak. Jadi sebelum kita bicara TLKM 30 itu, kita juga bicara terkait dengan 5 bold moves. Itu adalah bisa dikatakan semacam repelita dari Telkom sebelumnya, direksi Telkom sebelumnya, di mana 5 bold moves itu juga sudah mulai mencanangkan yang namanya restrukturisasi grup. Kami mencanangkan TLKM 30 ini sebagai satu milestone penting menuju tahun 2030. Kira-kira perubahan mendasar seperti apa yang harus kami lakukan untuk mencapai target-target kami di 2030. Sebelum kami menyampaikan kami ada di mana, mungkin
ada baiknya saya share sedikit target kami di 2030 itu ada beberapa hal yang sangat mendasar. Yang pertama itu adalah bagaimana total shareholder return itu akan kami targetkan. Saat ini valuasi pasar kita ada di angka dengan adanya tekan MSCI itu kita kemarin saat ini ada di 2.500, 2.600 atau bisa dikatakan 260 triliunan ya. Market cap sekarang ya? Market cap saat ini Pak. Ya. Target kami ingin mencapai di angka sekitar 550 triliunan di 2030. To be honest, kami juga pretty bullish Pak, karena kami melihat fundamental yang kami miliki secara bisnis itu sangat kuat. Dan untuk itu ada beberapa hipotesa yang ingin kami capai Pak. Contoh yang paling mendasar itu adalah proporsi pendapatan Pak. Saat ini proporsi pendapatan kami itu 70% plus itu didukung oleh B2C. Telkomsel nih. Telkomsel ya. Dan ini yang kami ingin rubah proporsinya menjadi antara katakanlah 60-40 atau 55-45. Artinya saat ini yang 30 ini kita ingin grow minimal katakanlah 150%-nya ya. Dan ini juga menjawab sekaligus interest dari market Pak. Karena selama ini sebelum kita restrukturisasi kita punya bentuk itu kita sebut sebagai CFU. Customer Facing Unit, dan itu istilahnya secara bisnis lain. Pendekatan ini pada saat itu bisa dikatakan mungkin tepat gitu ya. Namun saat ini kami ingin fokus terhadap aset yang kami miliki dan bagaimana kita akan memonetisasi dari aset tersebut. Sehingga kami mengubah struktur tersebut menjadi 4 pilar sederhana Pak. Yang pertama itu adalah pilar B2C atau consumer. Yang kedua itu pilar digital infrastructure, di mana di dalam digital infrastructure itu semua aset infrastructure kami perlihatkan. Jadi kami punya aset fiber yang kita sebut sebagai Infranexia. Kemudian yang kedua aset tower yang sudah di carve out menjadi Mitratel. Kemudian aset data center. Nutra DC. Kemudian kami juga punya satelit Pak, Telkomsat, dan kami juga punya services company, di mana di situ rencananya akan kami gabungkan menjadi satu. Nah ini kami sebut sebagai digital infra pilar. Yang berikutnya itu adalah international pilar, di mana kita akan melakukan ekspansi regional. Dan yang terakhir itu adalah B2B, ICT, atau bisa dikatakan sebagai enterprise pilar. Artinya ketiga pilar di luar B2C ini yang akan kami kembangkan lebih lanjut. Nah, kenapa tadi hipotesa kami aset itu penting Pak? Karena salah satu pertimbangan dari market itu interest ini adalah monetisasi dari aset. Dan saat ini kami sedang melakukan carving out bagian kelanjutan dari Five Bob Mills, di mana sebelumnya tower sudah kita carve out menjadi Mitratel, data center kita konsolidasikan menjadi Nutra DC. Berikutnya adalah fiber yang akan kita konsolidasikan di dalam Infranexia. Infranexia proses carve out kita sudah spin off fase 1, 50% aset kami pindahkan di bulan Desember tahun lalu. Kami mengantisipasi bulan September ini fase kedua ini akan terjadi. Sehingga setelah itu ini sudah pindah semua 100%. Tinggal enterprise yang kami targetkan, kami mulai spin off itu antara Oktober November di tahun ini. Oktober November untuk yang enterprise Pak, B2B ICT. B2B ICT ya. Sehingga setelah itu kita akan menjadi yang namanya strategic holding, full strategic holding. Kami sudah menuju ke sana nih Pak. Kan artinya strategic holding itu definisi kami adalah di mana di holding itu hanya fokus terhadap strategi dan policy, termasuk inovasi jangka panjang. Kenapa inovasi ini juga salah satu yang penting yang ingin kami sentuh adalah Telkom Group ini setiap kali leapfrog dari pertumbuhan bisnisnya itu riding on the wave of technology. Jadi kita mungkin ingat dulu ada PSTN, kemudian ada seluler, maka kita establish Telkomsel, kemudian ada fiber, kita establish IndiHome sebagai produk. Produk ini IndiHome ini karena nuansanya besar di consumer, kita carve out FMC Pak, Fixed Mobile Convergence. Tahun 2022 kita pindah ke Telkomsel.
Um, um, Sehingga setiap kali riding on the wave of teknologi itulah kita growing, Pak. Nah, harapan kami mengantisipasi Infranexia ini akan jadi the next Telkomsel, salah satunya. Termasuk yang berikutnya adalah data center, Pak. Nah, the thing is, at the same time, kita punya perusahaan banyak sekali nih, Pak. Yeah. Kita punya 67 perusahaan in the group. Dan sesuai juga dengan direction dari Danantara, kami melakukan simplifikasi. Kami akan refocus to our core capabilities, di mana bicaranya konektivitas dan telekomunikasi, termasuk ICT. Maka yang tidak berhubungan itu kita akan tutup, Pak. Kita akan either kita divest, kita liquidate, atau kita merger. Nah, itu yang activity yang sedang kami lakukan. Bisa dikatakan ini adalah transformasi salah satu yang bisa dikatakan paling besar di Telkom yang terjadi saat ini, Pak. Jadi pekerjaannya banyak, tapi ada banyak hal yang sudah terjadi. Per Juni kemarin, alhamdulillah, Pak, kita menutup 10 perusahaan. Ditambah dengan minority interest kita sekarang ada di angka 48 perusahaan. 48 ya? Ya. Per semester 1 kemarin 10, Pak ya? Per semester kemarin 10. Sebenarnya bukan menutup ya, tapi ada juga yang di divest kan, Pak? Ada yang di divest, betul, ada yang di divest, ada di merge, ya. Ada yang memang di... Ya, bisa dikatakan mengurangi 10 lah, Pak, ya, dari grup 10. kami. Ya, betul. Ya. Pak, tadi soal strategic holding, berarti nantinya ke depan Telkom ini strategic holding ini TLKM di atas, ya. Bawahnya 4 OpCo pilar. Operation company ya. Ya, operating company. Satu tadi terkait dengan B2C, ya. Telkomsel. Betul. Kemudian B2B-nya infra, B2B ICT, sama satu lagi internasional. 4 ini, Pak, ya nanti ya, pilar Telkom ya. Betul, Pak. Ke depan gitu. Betul. Nah, untuk menuju tadi, Pak, dari sekarang ini 70 yang masih B2C dan nanti 60-40 atau 55-45, kira-kira dari 3 ini mana, Pak, yang akan potensinya besar gitu? Apakah B2B infra, B2B ICT, ataukah telinnya? Saya melihat yang paling besar itu antara 2, Pak, Infranexia dan secara absolute number, Infranexia ini aset terbesar, Pak. Dan by nature B2B ICT itu aset terbesar memang di orang, Pak, di talent, di people. Infranexia ini kita melihat kenapa besar, karena saat ini utilisasi dari aset kami ini as low as 30%-an, Pak. Dan ini target kami akan naikkan hingga minimum itu 2 kali lipat, ya, jadi sekitar 60-70%. That's the best utilization, sesuai dengan best practice. Artinya kami juga akan membuka Infranexia ini asset sharing, Pak, karena tren di industrinya juga melakukan asset sharing. Untuk third-party di luar Telkom Group juga. Satu itu, yang kedua juga kami dengan mereka going into their own company, kami harapkan efisiensi akan terjadi lebih baik. Karena saat ini kalau kita bicara cost, agak challenging untuk melakukan efisiensi karena ada cost allocation dari berbagai macam yang istilahnya mix up, Pak. Karena kita di dalam holding ini kan ada enterprise, ada B2B, ada ini. Jadi kemudian cost allocation-nya juga tidak mudah untuk kita petakan gitu ya. Nah, ini dengan adanya dia berdiri sendiri, maka efisiensi kami harapkan juga lebih terjadi. Sehingga kami targetnya adalah menjadi career netral untuk Indonesia. Yang kedua itu adalah B2B ICT. Ya. Kami punya B2B ICT itu, kami punya kekuatan sales team, bisa dikatakan kalau kita compare dengan organisasi IT, bisa dikatakan sistem integrator di Indonesia, mungkin kami yang terbesar, Pak, dari sales team, sales arm. Kami punya pasukan hingga kurang lebih 2.500 orang, Pak. Banyak sekali ya. Ya, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Ya, dan kalau kami compare dengan pemain sejenis itu, revenue in terms of productivity of sales team itu
harusnya kami bisa easily itu 2-3 kali lipat, Pak. Artinya karena ini saat ini masih gabung menjadi satu, sehingga bisnisnya belum fokus, maka produktivitasnya juga masih punya potensi untuk kita tingkatkan lagi. Jadi kalau kita bicara B2B ICT itu kita bicara ekosistem bisnis, Pak, ekosistem ICT, bukan hanya Telkom sendiri, tapi juga bagaimana dengan partner, dengan produk prinsipal, ya. Mereka sendiri sangat eager untuk bekerja sama dengan kita. Nah, ini PR kita adalah bagaimana kita membenahi organisasi ini sehingga bekerja sama membuat ekosistem, karena inilah yang menjadi bisa dikatakan frontier, garda terdepan untuk digitalisasi di Indonesia, Pak. Ya Pak, tadi soal kemungkinan sharing kepemilikan, Pak, ya? Iya. Di sharing penggunaan, Pak. Sharing penggunaan. Iya. Ada juga rencana untuk mengundang partner, Pak, ya, terkait dengan upaya membesarkan Infranexia ini. Itu masih menjadi salah satu opsi kami, Pak, ya. Namun saat ini sesuai dengan arahan juga dari Danantara, fokus utama adalah konsolidasi industri, Pak. Karena kalau kita lihat itu kan konsolidasi industri ini penting sekali, Pak, untuk mencapai titik equilibrium yang seimbang, Pak, di market. Kita melihat seluler itu sekarang sudah mengerucut menjadi 3, Pak. Iya, betul. Ya, fiber ini masih sangat fragmented. Sehingga kadang-kadang itu kalau kita lihat secara katakanlah makroekonomi itu di satu tempat yang sama itu bisa sangat crowd, sementara di tempat lain yang lain itu kosong gitu, Pak. Nah, ini saya rasa minimal dari kacamata Danantara mereka ingin konsolidasi itu terjadi sehingga capex yang dilakukan untuk melakukan infrastructure investment itu lebih optimum, Pak. Sehingga beberapa perusahaan yang istilahnya sejenis yang melakukan bisnis sejenis di fiber juga, ini yang rencananya akan kita konsolidasikan. Dan kita harapkan itu juga akan selain satu mengoptimalkan infrastruktur aset kita, juga lebih mengoptimalkan value-nya untuk masyarakat, Pak. Iya, artinya di fiber ini akan ada banyak corporate action, Pak, ya, ke depan ya, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Seno gitu. Betul, Pak. Betul. Demikian juga di Menara. Menara ini kan juga kalau kita lihat sekarang provider telkonya kan tinggal 3, Pak, ya. Betul, tapi Pak. Yang menaranya masih masih ada beberapa gitu, lebih banyak. Itu juga nanti mungkin akan ada corporate action dari Telkom selaku induk perusahaan, Pak, ya? Ya, secara umum kami melihat bahwa konsolidasi industri itu sesuatu yang cukup penting, Pak. Karena pemainnya hanya beberapa aja, kadang-kadang kalau tidak akur ini juga hurting each other gitu ya. Apalagi kalau terlalu banyak, Pak. Jadi kami sendiri sangat mendukung istilahnya konsolidasi dari industri, Pak. Pak, tadi terkait dengan yang perkembangan terkini, Pak, AI gitu. Kira-kira kalau kan sangat pesat ya, Pak, perkembangan AI ini gitu masuk di Indonesia. Itu yang paling diuntungkan, Pak, dari 4 pilar tadi sebenarnya mana? Kalau kita bicara internalisasi in terms of pemanfaatan AI, semua lini ini punya manfaatnya, Pak, akan merasakan manfaatnya. Terutama kalau kita melihat kacamata saya sendiri melihat Indonesia secara umum itu kita masih punya banyak ruang, Pak, untuk mengadopsi AI. Yang saat ini rasanya ruang-ruang itu masih sangat terbatas kecuali untuk sosmed, Pak. Sosmed ini luar biasa gitu ya. Sementara sebenarnya penggunaan AI itu banyak sekali bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya katakanlah repetitif, berulang, dan time consuming, ini bisa dipermudah dengan AI. Plus yang kedua itu bagaimana dengan pengumpulan data itu kita bisa getting efisiensi dengan mensummarikan secara lebih cepat dan lebih baik. Kami sendiri mendorong dalam konteks kami juga ingin riding on the wave of AI adoption. Yang kami fokuskan saat ini selain penggunaan di internal, baik itu untuk consumer kami, bagaimana kami menawarkan
AI itu sebagai salah satu bagian dari gaya hidup di consumer lifestyle kami. Kami juga mendorong jaringan kami untuk bisa lebih efektif dan efisien pengelolaannya dengan AI. Dan on that front juga saya mungkin spill sedikit bahwa kami juga melakukan modernisasi dari jaringan kami, karena itu salah satu yang menjadi fokus utama kami supaya kualitas jaringan kami juga senantiasa lebih baik dirasakan oleh customer kami. Dan salah satu yang terpenting itu adalah di area data center, Pak. Jadi kami sudah menyiapkan data center, sekarang sudah membangun data center yang AI ready. Saat ini kami juga punya kapasitas 18 megawatt di Batam, Pak, yang sudah AI ready, Pak. Dan insya Allah secara bertahap Agustus ini kami sudah mulai handover, dan ada customer yang sudah mulai masuk, Pak, di Batam. Oh, di Batam ya, Pak ya? Yang di Batam. Saya datang tuh, Pak, pas groundbreaking-nya dulu. Iya. Tahun berapa itu, Pak ya? 2 tahun lalu, Pak. Iya, 2-3 tahun lalu ya. Iya. 2-3 tahun lalu, Pak. Iya. Pak, kalau kita bicara tadi soal penataan portofolio bisnis gitu kan, memang sudah dari 67 ya, sekarang tinggal 48. Tapi yang kita tahu kan Danantara meminta agar lebih ramping lagi nih. Jadi 19, Pak ya. Betul, Pak. Nah, ini gimana, Pak, strategi dari TLKM nih? Nomor satu, I would humbly request all the support that we need, Pak. Karena kami butuh banyak, ini rasanya tuh seperti kami berjalan di atas titian rambut di belah 7, Pak. Dan apa yang kami lakukan sekarang ini matters untuk mungkin bisa sampai 15-20 tahun lalu lagi, Pak ya. Artinya lillahi ta'ala, kami tentunya ingin tetap maju, Pak, melangkahkan kaki ke depan, dan kami juga menyambut positif direction dari Danantara. Tantangan terbesar itu udah di 3 area, Pak. Yang satu cut loss, kedua write off, yang ketiga legal case, Pak. Kalau kebetulan company ada legal case itu, kami harus betul-betul memetakan mana yang bisa kita istilahnya bisa kita, kalau katakanlah dia sudah ada inkrahnya, itu kita mungkin bisa lebih mudah untuk kita tutup. Yang kedua, terima kasih ke Pak Presiden kemarin sudah mengeluarkan impres ya, Pak ya. Tapi kita juga butuh juklak di level Danantara untuk memastikan tindakan ini bisa kami lakukan. Dan kami juga mendapat sambutan positif dari Danantara bahwa mereka sedang menyiapkan hal tersebut, Pak. Jadi harapannya nah ini sisa dari company kita itu kurang lebih majority itu ada di 3 area tersebut. Di luar area tersebut kami tetap akan kita istilahnya yang tadi, Pak, apakah kita divest, kita liquidate atau kita merger ya. Kami sendiri cukup positif, Pak. Danantara juga menyampaikan bahwa apa yang kami butuhkan itu harusnya bisa selesai di Q3 dan Q4 dan mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga sisa dari perusahaan yang harus kami quote unquote hilangkan itu akan bisa terjadi di tahun ini. Mungkin akan ada spill over sedikit sekitar kurang lebih sampai dengan 5 company di tahun depan, Pak. Jadi 19 ini akan terwujud tahun depan, Pak? Targetnya begitu, Pak. Targetnya seperti itu ya, Pak ya. Tapi tentu yang tadi butuh dukungan dari support dan blessing dari semua pihak, Pak. Dari semua pihak. Pak, nanti kalau jadi 19, Pak Sono punya cukup keyakinan bahwa Telkom ini akan bisa lebih smooth jalannya, lebih lancar gitu. Iya, yakin, Pak, karena kita melihat juga kami fokusnya akan lebih jelas. Satu ya, dan yang kedua itu secara financial simulation kami juga melihat efisiensi juga bisa terjadi. Dan tentunya dengan fokus yang baik itu produktivitas kita juga akan lebih meningkat, Pak. Ya, dan itu kita sudah lihat nih, Pak, dengan beberapa pendekatan yang kita lakukan sekarang ini sudah improvementnya juga sudah mulai terlihat, Pak. Jadi nantinya, Pak, akan ada the new Telkomsel ya. Tadi dari Infranexia mungkin, dari data center, Pak. Data center itu nanti akan jadi mesin pertumbuhan baru Telkom ke depan ya. Itu, Pak, insya Allah, Pak. Ya. Pak, kemarin juga Pak Srup ada sesuatu yang agak mengagetkan juga nih, terkait dividen. Waduh, dividennya hampir 22 T ya, 21,9 tepatnya gitu. Waktu itu
kenapa ya Pak ya tiba-tiba muncul wah bahkan lebih tinggi dari laba 2025 kan. Iya. Nah itu pertimbangannya Pak Wamen waktu itu ya. Satu memang kan sebagai perusahaan milik negara kami juga merasa punya kewajiban Pak ya memberikan suatu kebaikan untuk pemerintah lah, mengembalikan kepada pemerintah yang bisa dikembalikan lagi nanti tentunya ke masyarakat Pak ya pemanfaatannya. Itu satu yang paling mendasar. Yang kedua juga kami ingin memberikan sinyal positif juga ke pasar Pak bahwa dengan segala macam transformasi yang kami lakukan itu kami sangat percaya diri, kami sangat yakin ya lillahi ta'ala bahwa fundamental bisnis kami sangat baik Pak. Cash flow kami sangat kuat dan bisnis kami tetap bertumbuh secara positif. Dan pertumbuhan itu juga salah satu yang menjadi hipotesa kami untuk moving forward Pak. Dan tentunya kami akan melihat dengan transformasi yang kami lakukan ini, pertumbuhan ini juga akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi hingga 2030 Pak. Jadi sinyal positif itu yang kami harapkan juga bisa diterima oleh masyarakat dan bisa ditangkap juga oleh market bahwa regardless transformation tetap dividen fundamental kuat, dividen tinggi, dan kita akan tetap mengembangkan investasi yang secara terukur di capital investment di portofolio yang kami fokuskan. Artinya sedemikian besar dividen tadi itu tidak akan mengganggu kebutuhan pembiayaan untuk rencana-rencana bisnis Telkom ke depan Pak ya? Betul Pak, betul. Ya. Kalau kita lihat cash flow kita itu selalu menguat antara 3-5% Pak. Jadi kami punya perencanaan cukup baik Pak. 3-5% cash flow setiap periode. Jadi kita year on year cash flow di semester di quarter 1 itu kemarin juga dibandingkan tahun lalu itu growth-nya 3%. Pak yang mungkin sekarang juga rasa-rasanya dialami oleh semua emiten di Bursa Efek Indonesia, sentimen dari MSCI kan, terus akhirnya saham-saham juga sebagian besar turun gitu. Nah kan ada rencana program buyback ya. Nah ini gimana Pak rencana dan juga realisasinya kira-kira? Buyback itu kita nomor satu kita kan butuh approval dari Danantara Pak pastinya. Dan ini juga sebagai salah satu pendekatan kita untuk menjaga trust di market. Yang kedua juga kita ingin menjaga market cap kita supaya lebih stabil Pak. Karena kita akan memastikan market cap kita itu tetap minimal tidak turun lagi Pak ya. Karena sebenarnya kalau 260T tadi ya? 260T. Karena sebenarnya tahun lalu itu on average itu kita udah growth sampai 30%-an Pak. Iya betul, tahun 2025 saham Telkom itu naik kencang. Ya, di akhir tahun itu kami sebenarnya hampir celebrating Pak. Karena 4.000 kita kan celebrate ya. Sudah di 3990 Pak. Ya. Tapi terus ada tekanan MSCI, wah langsung goyang lagi Pak ya. Nah ini salah satu hipotesa kami kenapa kami melakukan buyback. Ya, jadi ini juga salah satu sinyal yang intinya kami ingin meyakinkan market bahwa kita punya fundamental yang sehat, Pak. Ya intinya fundamental terjaga. Ya. Kalaupun kemarin turun ya karena memang ada sentimen itu Pak ya. Dan itu kan sebenarnya bisa dikatakan umum Pak, bukan cuma kita sendiri ya, betul. gitu ya. Ini itu kan semua tekanan dari market ya. Yang jatuhnya lebih dalam juga lebih banyak Pak. Ya. Pak Seno, tapi kalau secara fundamental tadi ya, ada jaminan bahwa dari manajemen tetap solid ke depan, potensial growth-nya juga masih bagus ya dengan berbagai strategi yang dilakukan tadi gitu. Betul Pak. Jadi I think I feel blessed bahwa kita punya tim cukup kuat Pak, cukup solid, dan kita fokus melihat ke depan nih Pak, bagaimana potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Nah ini salah satu yang kami ingin dorong itu adalah melalui Danantara bagaimana Telkom bisa berperan lebih besar Pak. Untuk baik itu untuk Indonesia at the minimum itu untuk BUMN yang lainnya yang berada di bawah naungan Danantara. Istilahnya digitalisasi dari teknologi ini kan penting sekali Pak ya.
Kemudian kalau kita bicara AI itu, sebentar lagi itu kita sekarang bicara agentic AI. Soon we will talk about AGI, Artificial General Intelligence, di mana resep utamanya itu adalah quantum computing. Nah, tahun lalu saya masih bicara quantum computing itu antisipasinya 5 tahun lagi. Saya bahkan di challenge ada yang bilang mungkin bisa 7 tahun lagi. Tapi lebih cepat ternyata ya. Nah, tahun ini IBM sudah merilis Pak mesin quantum computing mereka ya. Dan kalau kita lihat di Amerika, Presiden Trump sudah merilis executive order Pak untuk invest di quantum computing. Dan kedua, invest di riset untuk melakukan antisipasi dari quantum computing. Kami pun ingin merespon dengan cepat, Pak. Jadi kami mulai melakukan konsolidasi bersama dengan Danantara, di mana Danantara juga memberikan mandat kami untuk membangun 3 platform utama, Pak. Yang pertama itu adalah sovereign cloud, ya, bagaimana cloud itu kita bangun di wilayah Indonesia yang dengan kedaulatan Indonesia. Yang kedua itu adalah sovereign AI. Yang ketiga adalah sovereign cyber security, Pak. Nah, kemarin kita bicara cyber security itu, kita udah bicara ke level post quantum cryptography. Apa yang dimaksud dengan post quantum cryptography, Pak? Semua device kita yang terhubung di seluruh dunia ini mungkin ada 30 billion devices, Pak. Dan 80% itu terhubung dengan untuk transaksi yang sensitif, sehingga perlu di-encrypt. Contoh kalau kita WhatsApp-an itu ada enkripsinya, Pak. Ya, itu as simple as that. Another level itu kalau kita melakukan transaksi digital banking itu udah enkripsi, Pak. Dan kita tahu di Perang Dunia Kedua itu Amerika menang perang itu karena dia bisa mencuri mesin dekripsinya, mendekripsi mesin enkripsinya Jerman, Pak. Jadi tahu, Pak, ya. Jadi tahu, Pak. Ya, itu ada filmnya tuh, Pak. Ya. Saya lupa namanya filmnya apa itu ya. Sedemikian pentingnya teknologi encryption ini. Artinya kita jangan sampai ketinggalan nih, Pak. Kalau kita sekarang mengenkripsi percakapan digital kita mau mencoba mendekrypt itu butuh belasan tahun, Pak, untuk bisa ketemu code-nya. Dan itu diterjemahkan dalam algoritma matematika yang rumit secara metode enkripsi, sehingga untuk mendekrypt itu kita mesti tahu rumusannya, ya. Nah, dengan kemampuan quantum computing, Pak, dekripsi itu yang tadinya belasan tahun itu bisa dilakukan hanya matter of seconds, Pak. Ya, jadi terbayang kita betapa semua transaksi digital kita akan jadi sangat vulnerable terhadap serangan cyber. Ya. Nah, ini yang kita coba inisiasi bersama-sama dengan Danantara, BSSN, OJK, dan beberapa perguruan tinggi untuk kita mulai melakukan riset post quantum cryptography. Nah, ini tentunya kami juga butuh dukungan lagi, Pak, dari pemerintah, karena kalau saya pelajari dari negara-negara yang kemarin hadir di G20, Indonesia yang ketinggalan, yang belum punya budget, Pak, belum alokasikan dana untuk riset di post quantum computing ini, Pak. Jadi ini juga kita mencoba menginisiasi ini, again dengan dukungan Danantara. Kami berharap ini juga punya makna juga. Dan kebetulan kita kan punya universitas, Pak, TELU. Yeah. Nah, kebetulan rektor kami juga di TELU itu sudah mulai melakukan riset post quantum computing. Nah, jadi ini menjawab juga kebutuhan talenta, Pak. Karena talenta ini salah satu yang kami lihat sebagai katalisator penting untuk suksesnya adopsi digitalisasi, Pak. Dan kami melihat digitalisasi ini harusnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi itu at the minimum. Sekarang kita ada di angka 20%-an. Ini bisa kita harapkan menjadi 40-50%-an di 2030, Pak. Tapi kuncinya tadi, Pak, talenta tadi, SDM, Pak. Ya.
Pak, tadi kalau kita bicara kecepatan perkembangan teknologi ya, digital ini kan luar biasa tadi ya. Ya, Tadi yang diekspektasikan 5 sampai 7 tahun ternyata sudah terjadi sekarang, sekarang Pak. gitu. Iya. Nah, tapi di sisi lain kadang butuh kecermatan dalam investasi nih Pak. Ya kan, jangan-jangan teknologi yang sekarang coba kita investasikan hanya beberapa saat aja kemanfaatannya kemudian digantikan oleh teknologi yang baru gitu. Nah, Betul. kalau Telkom melihat seperti ini, tantangan ini seperti apa Pak? Itu sangat valid, Pak. Jadi kalau kami juga melihat teknologi itu, adopsi teknologi itu seperti langit biru, Pak. Luas sekali, Pak. Tapi kita nggak bisa ngecat langit, Pak. Kita harus milih, ya. Telkom sendiri kami milih bermain di beberapa elemen, Pak. Yang pertama tentunya kebetulan kami sebagai telekomunikasi, prasyarat utama dari digitalisasi adalah konektivitas, Pak. Jadi kami bermain bagaimana menyediakan konektivitas yang handal, itu yang pertama, Pak. Kemudian infrastruktur digital berikutnya, the next level of infrastruktur digital itu adalah data center. Karena data center ini menjadi rumah dari seluruh digitalisasi yang terjadi. Nah, kami memilih mengadopsi digital infrastructure secara diskret lah, bisa secara hati-hati. Ya, karena kalau kami langsung berinvestasi secara besar-besaran, ya, risikonya tadi Pak, perubahan teknologi cepat sekali. Ya. And to be honest, yang tadi Pak, adopsi AI di Indonesia itu tidak secepat di negara yang sudah maju. Memang negara yang lebih maju itu akan by nature adopsi AI-nya juga lebih tinggi. Sehingga infrastruktur yang dibutuhkan yang mendukung AI itu juga lebih tinggi. GPU itu dibutuhkan lebih banyak di negara yang maju. Jadi kalaupun kita membuat digital infrastructure yang AI native, kita mencari marketnya itu adalah saat ini kubunya ada di beberapa negara besar, Pak, ya, yang timur dan barat lah bisa dikatakan. Ya. Nah, jadi karena itu kami melakukan partnership. Karena partnership ini yang punya outreach kepada market di luar tadi, Pak. Plus in parallel kita tentunya meningkatkan brand image kita dari kacamata digital infrastructure bahwa kami memiliki kapabilitas sebagai pemain di region in which kita sudah menjadi pemain regional, Pak. Karena kita punya data center yang utilisasinya juga sangat tinggi, sudah 90% lebih di Singapura, Pak. Ya, dan kami bekerja sama dengan dukungan pemerintah, kami bekerja sama erat. Kami ingin memperluas ekspansi lebih besar juga karena ini sebagai ambasador kita, sebagai brand kita, image kita, bahwa kita punya kemampuan di level regional yang diakui di level regional. Jadi satu kuncinya Pak tadi partnership sehingga kita tidak necessarily semua investment kita lakukan sendiri, kita lakukan bersama-sama dengan memastikan adopsi atau consumption dari marketnya juga terjadi. Kira-kira seperti itu Pak pendekatannya. Menarik sekali Pak. Ya. Pak, kalau tahun ini kan Infranexia mungkin sudah selesai tadi ya peralihan asetnya gitu. Tahun depan rencananya apa Pak untuk Infranexia ini kira-kira? Feeling saya masih akan ada terjadi konsolidasi, Pak. Karena ada beberapa, walaupun kami tidak menutup kemungkinan ada potensi misalnya melakukan unlock, unlock partnership dengan pihak ketiga atau atau melakukan IPO, itu opsi-opsi yang masih kami buka, Pak. Ya. Baik Pak, Pak kalau di The Fundamentals ini ada pertanyaan pendek Pak. Silakan, saya kasih 2 opsi, nanti Bapak jawab salah satu, tapi ringan-ringan aja Pak. Iya, silakan Pak. Intuisi atau logika Pak? Intuisi. Intuisi. Iya. Mungkin karena sudah ditempa banyak pengalaman Pak ya. Jam terbang Pak. Jam terbang ya. Iya. Logika kadang-kadang berjalan, tapi at the end of the day, when we make decision, intuisi Pak. Renang atau lari?
Lari, Pak. Bapak senang lari? Saya senang lari. Oh. Jauh, Pak? Maraton gitu? Enggak, saya bukan pelari maraton. Oh. Saya kebetulan senang bela diri, Pak. Jadi saya lari bawa beban, Pak. Jadi saya lari sambil bawa barbel 4 kilo, Pak. Kanan kiri? Kanan kiri, Pak. Oh, Ya. Bapak senang bela diri ya? Saya senang bela diri, Pak. Apa, Pak? Saya tarung derajat, Pak. Oh, tarung derajat. Iya, iya. Boxer ya? Boxer. Iya. Luar biasa, Pak Seno. Oke, Pak. Cristiano Ronaldo atau Messi? Ronaldo, Pak. Kenapa, Pak? Human. Human. Ya. He is a great human. Dengan such an achievement, he stays as a human being. Jadi dia punya empati dan simpati yang sangat besar. Dia protes nanti sama pendukungnya Messi. In my view ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak. Tebak-tebakan nih, Pak. Spanyol, Argentina, atau Inggris? Karena cuma 3 itu saya pilihnya Spanyol, Pak. Spanyol. Iya. Sama dengan saya sih, Pak. Spanyol. Pak, kalau liburan nih, pilih gunung atau pantai? Gunung, Pak. Kenapa, Pak? Gunung itu sangat menawarkan temptation. Bapak suka ya merenung, refleksi gitu ya? Ya, self-reflection. Sunyi. Dan ternyata gunung itu sangat indah, Pak. Yang keindahannya itu sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dan keindahan yang kita bayar, yang kita dapatkan setelah kita membayar dengan effort. Jadi effort naik gunung itu kan lumayan, Pak. Oh, Bapak kayaknya pernah naik gunung ya? Saya cukup rutin, Pak. Cuma sejak di Telkom belum sempat lagi, Pak. Oh, iya. Iya, kayaknya paham detail dari soal gunung ya. Iya. Kalau nanti suatu saat pensiun nih, Pak, pilih tinggal di desa atau di kota? Saya lebih suka di desa sih, Pak. Tapi mungkin my surrounding lebih suka di kota, Pak. Iya. Jadi sebenarnya ya sesekali ke desa aja, Pak ya. Sekali ke desa, Pak. Terakhir nih, Pak, satu pertanyaan terakhir. Satu kata aja jawaban dari Bapak. Satu kata untuk Telkom. Bisa. Baik, sobat investor, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Seno Soemadji. Rasanya banyak sekali insight yang kita dapatkan tentang rencana besar Telkom, TLKM 30 gitu. Tentu kita berharap ini bisa memberikan hasil yang terbaik, termasuk juga pada para investor tadi yang TSR gitu. Market cap-nya bisa jauh lebih tinggi dari sekarang. Demikian, saya Mas Rom, pamit undur diri.